silakan kalian membuat produk dalam proyek ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Bisa berupa video ya, bisa berupa karya tulis ya, bisa berupa tulisan, bisa juga berupa video kerja, itu silakan. Jadi bagi yang membuat video silakan hari ini harus diselesaikan untuk pembuatan videonya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mengadakan pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi konten. Jadi kalian sudah dapat bagi-bagi mana yang kontennya yang suka lihat audio ya, yang suka lihat video pembelajaran, mana yang suka belajar lewat visual juga sudah bagikan PowerPoint ya, mana yang suka kinestetis sudah bagikan linknya ya untuk download penggunaan alat yang ada di Play Store itu ya. Sekarang kita juga akan mengadakan diferensiasi proses namanya. Jadi proses pembelajaran, karena setiap dari kalian itu sudah punya tugas masing-masing ya. Nah, biarpun kalian berkelompok tapi tiap perorangan sudah punya tugasnya masing-masing, proyeknya masing-masing dengan penggunaan alatnya masing-masing berbeda-beda ya. Itu namanya diferensiasi proses. Dan nanti akan bergabung dalam kelompok, tentunya akan mempresentasikannya juga akan berbeda, artinya maksudnya diferensiasi proses antara proses satu orang siswa dengan siswa lainnya akan berbeda-beda. Ini namanya diferensiasi proses. Ada pertanyaan? Ya. Pak mau cek dulu kesiapan kalian belajar. Apakah ada hari ini yang punya permasalahan misalnya? Kalian siap belajar hari ini? Siap. Artinya kalau seandainya ada yang tidak siap, mungkin Pak silakan untuk mungkin perlu konsultasi ke BK dan sebagainya. Kalau Pak lihat sudah siap, kalian juga merasa sudah siap, kita akan mulai pembelajaran ya. Sebelum pembelajaran dimulai, kita adakan namanya pembelajaran sosial emosional ya. Pembelajaran sosial emosional tadi temannya sudah memimpin berdoa. Jadi dalam memimpin berdoa itu namanya menumbuhkan kesadaran diri namanya. Namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi kalian tuh belajar bukan hanya belajar aja, emosi kalian harus terlibat juga. Dengan berdoa harapannya kita akan merasa lebih tenang ya, merasa lebih tenang, merasa lebih siap untuk pembelajaran. Itu namanya pembelajaran sosial emosional ya. Kita lakukan pembelajaran emosional yang lain juga terkait kesadaran diri ya. Kita coba ya. Tujuannya ini adalah supaya kita lebih fokus. Jadi sekarang Pak pimpin kalian untuk silakan nanti pejamkan mata ya, pejamkan mata. Kemudian kita adakan tarik nafas, tahan nafas, hembuskan nafas. Kira-kira 5 kali, nanti sesuai apa-apanya Pak ya. Bapak bilang tarik nafas, tahan nafas, hembuskan. Tujuannya apa itu namanya? Tujuannya untuk melatih fokus kalian, mempersiapkan kalian supaya siap pembelajaran hari ini. Itu aja tujuannya. Itu namanya pembelajaran sosial emosional. Untuk yang agama Hindu silakan pakai pranayama ya. Jadi pada saat tarik nafas, ang nama, tahan nafas, nama, dalam hati aja nggak usah disuarakan ya. Menghembuskan nafas, ang nama ya. Itu yang beragama Hindu. Bagi yang beragama lain silakan tarik nafas biasa saja sesuai baba saya, atau kalau punya keyakinan tertentu juga silakan menyesuaikan ya. Bisa dipahami ya? Bisa kita mulai? Baik anak-anak, kita sekarang akan mengadakan mindfulness dulu ya namanya ya. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran penuh pada diri kalian supaya kalian siap untuk pembelajaran hari ini. Silakan pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian ya. Ikuti apa-apanya Bapak ya. Tarik nafas. Tahan nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan.
kalian sedang berada di bengkel otomotif SMK Negeri 3 Tabanan. Jadi yang kalian layang-layang tentunya ya, bawa sini, bawa ke bengkel otomotif SMK Negeri 3 Tabanan. Ya. Ya bapak-bapak ya. Tarik nafas, hirup sebanyak-banyaknya oksigen ya, masukkan ke paru-paru kalian, tahan, ya tahan nafasnya, ya hembuskan. Nafas kembali dengan normal, dengan tenang. Fokus, rasakan diri kalian sedang berada di SMK Negeri 3 Tabanan di bengkel otomotif. Rasakan ya. Ya, tarik nafas, panjang. Tahan, tahan nafasnya. Hembuskan. Nafas biasa yang tenang. Ya. Sekarang rasakan di sekitar kalian. Kalian sadar bahwa kalian sedang ada di bengkel otomotif Tabanan, bukan di Tabanan. Perhatikan sekitar kalian, mungkin ada suara-suara sekitar kalian, ya. Suara kipas angin barangkali, ada suara langkah kaki, ada suara orang di jauhan, rasakan ya. Tarik nafas yang terakhir sekarang ya. Tarik nafas yang dalam, oksigen sebanyak-banyaknya ke paru kalian, tahan. Hembuskan ya. Sekarang buka mata kalian. Nah, itu namanya teknik mindfulness ya. Jadi biarpun kalian menahan tertawa ya, itu istilahnya kalian jadi lebih fresh. Isi beban pikiran dan sebagainya, pikiran kalian ada di mana-mana. Harapannya fokus. Sekarang kita sedang belajar di SMK Negeri 3 Tabanan. Kalau kalian tertawa itu artinya sadar. Nggak mungkin kan ketahuan hal yang lain ya, pasti kondisi saat ini. Itu tujuannya. Jadi itu tujuannya untuk mindfulness itu, sehingga kalian nanti bisa lebih fokus mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu namanya pembelajaran sosial emosional ya, yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya ya. Kamu jangan dorong. Gue tahu kan lupa. Dia mau ini, mau. Ya mungkin. Jangan dia mau. Yang ambil ada kelompok satu orang. Penjahat dikit. Ini nak. Mana mana. Dia kayak dipakai karena. Dia mau ini. Akan lampor itu kok itu ben aku ben meter gitu fet dia banyak kecorong pasti bana kepala sama pala beneran aku ini jelas kali mana ya masak kae gini oke bagian terus 9 cek oh goblok ngolah ngasih mati si anjing oke itu botol cium Sekedau.
Bisa mau buat sudah tahu. Ini nyekip bangsa. Oh, iya. Kalau kita kerja memori. Wah, bagus lah ya. 12 deh. Ini 17. Pak selalu kunci sini nang. Ya, 17 dong. Tuh kunci itu dah. Yang ini Aing tuh dia nelpon. Aing tuh 12 ya. 16. Anjok sini punya sana. Ganti-ganti. Bukan jangan lengker anjing. Ini kan. Dia lah, isi itu apa? Mon bujang keadaan mon, bawa benjang motor. Nah, coba kan. Bawa. Nah, ya kita buka sakit. Aduh, gilek gua. Nyak singit. Nggak bisa ya. Cerit nah. Harusnya starter tangan sambil gasnya di full. Karena kompresinya itu aja. Siapa yang punya? Kan ada gini cara langkah kerjanya udah dibikin. Digas boleh. Ya, memang starter dia harus starter tangan yang paling bagus. Kalau starter kan agak manusia masih. Kalau ada tangan sambil gasnya di full. Itu yang paling bagus. Ya ada standar tekanan kompresinya berapa, manualnya lihat ya. Ya satu orang sambil ngambil buku di perpus biar kelihatan megang buku. Terus ada skala pertama, kemudian ada skala nunius, ada rahang bawah, rahang atas, dan ini untuk mengukur kedalamannya. Cara penggunaannya adalah menggunakan rahang atas untuk mengukur diameter luar. Kita sudah diukur, lalu dikunci dan lihat hasil pengukuran. Kemudian cara menggunakan diameter dalam dan dimasukkan ke lubang yang akan diukur, lalu dikunci dan lihat hasil pengukuran. Kemudian kedalaman kita memasukkan ke lubang yang akan diukur, lepaskan, lalu dikunci dan lihat hasil pengukuran. Itu saja yang saya tahu. Terima kasih. Pastikan cara melihat hasil menggunakan klakson. Dari api ke spring, ke kunci kotak, tombol bel, lalu ke klakson. Lanjut selanjutnya. Kita mempresentasikan kita secara teori. Yang pertama, buka baut oli. Yang kedua, buka tutup oli. Habis itu kuras olinya sampai habis. Setelah terkuras, pasang lagi baut oli.
Baik, caranya adalah seperti ini. Misalnya ini yang diukur menggunakan rahang bawah pada jangka sorong. Caranya adalah seperti ini, kemudian dikunci dan melihat hasil pengukuran. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Yohanes? Apa fungsi berkunci pada jangka sorong? Fungsi berpengunci pada jangka sorong adalah untuk mengunci hasil pengukuran supaya tidak berpindah-pindah. Baik teman-teman, apa ada yang bertanya lagi? Ya, Mas ada. Apa fungsi kunci L? Fungsi kunci L sebagai pembuka baut yang menggunakan kombinasi kunci L. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Apa saja fungsi multimeter? Fungsi multimeter untuk mengukur tegangan, hambatan, dan arus listrik. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan rambut Sandi. Oh, Sandi. Oh. Apa fungsi radiator kapasitor? Fungsinya, fungsi radiator kapasitor untuk mengecek tutup pada radiator. Ya. Ada yang bertanya? Ini Fungsi pompa radiator adalah untuk mengecek pada sistem radiator apakah ada yang bocor atau tidak. Namanya lagi, yang bertanya? Yunadi, berapa arus yang harus masuk pada klakson? 12 volt. Ada yang bertanya lagi? Fungsi skrip pada motor memutuskan terjadinya konten pada motor. Ada yang bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, saya akhiri dengan rambut Santi. Oh, Santi. Jadi saya akan menjelaskan bagian-bagian seperti motor. Yang pertama ada fibel berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari depan ke belakang. Setelah itu ada mangkok ganda berfungsi sebagai penerimaan dari kompas ganda. Lalu ada gigi starter berfungsi untuk menerima gerakan dari dinamo starter ke uli. Ada rumah loader berfungsi untuk rumah loader. Itu saja yang saya tahu. Presentasikan tentang kandungan radius pada klakson. Mulai dari aki ke spray ke kunci kontak ke small bell lalu ke klakson. Saja. Nah, lanjut selanjutnya. Kembali. Saya akan mempresentasikan tentang cara ganti oli. Yang pertama, buka baut oli. Yang kedua, buka tutup oli. Habis itu, kuras olinya sampai habis. Setelah terkuras, pasang lagi baut oli. Yang kedua, ambil oli lalu masukkan ke dalam mesin. Setelah selesai memasang oli, tutup lagi, tutup oli. Ya, itu saja yang saya tahu. Selanjutnya siapa? Penjelasin. Akan mempresentasikan cara
gitu nih. kita fungsinya untuk mengukur tegangan arus pada kabel-kabel dan coba menunjukkan bagian-bagian sepeda motor Suzuki Shogun. Pertama di sini ada gigi rasio, di sini ada rumah kopling, kampas kopling, dan bagian kopling. Di depannya ada kampas ganda dan rumah kampas ganda. Di sebelah kiri ada magnet, spool, pulser, dan juga one way starter. Bagian depan ada blok seher, piston, spang seher, dan juga bandul. Dan yang terakhir, ini kabel berfungsi untuk mengalirkan listrik ke komponen sepeda motor. Ini saja yang saya tahu. Tang dan lubang. Ini namanya tang gotong. Dan ini tang buaya. Dan ini tang biasa. Dan obeng. Ini namanya obeng min. Obeng plus. Dan obeng kombinasi. Kunci ke busi lalu putar jarum jam, habis itu buka busi, tekan lalu pasang kembali putar jarum jam. Bisa ya. Tanya jawab dulu. tanya jawab. Apa yang tanya? Saya, kenapa busi cepat rusak? Karena tegangan listrik besar. Dan benar lagi, Saya Lagi ke arah mana membuka busi? cara jarum jam. Ada punya lagi. Cukup ya. Jangan lupa coba ini presentasikan. Saya Ibtu Arya Kusumajaya, absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan cara mengecek radiator pada kendaraan. Yang pertama, buka tutup radiator pada motor kalian, lalu masukkan kap radiator tester yang sesuai dengan kendaraan kalian, entah itu motor, mobil, misalnya. Oke, tutup yang ini. Kalian masukkan di tutup radiator kalian. Lalu masukkan pompa radiator tester. Kalian pompa sampai 1 PSI. Kemudian kalian cek apakah ada kebocoran atau Apa tidak. namanya tadi? Itu ada kebocoran. Ada kebocoran atau tidak. Jika jarum jamnya turun dari 1 PSI berarti ada kebocoran. Jika tidak, berarti radiator pada motor kalian masih bagus, bisa dibilang baik lah. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau bertanya? Fungsi radiator kap tester adalah untuk mengecek tutup radiator. Ada yang tanya lagi? Yogi? Jadi nomor absen berapa ada disebut? Temennya bingung masih detail. Yang sebut nomor absen ya. Temennya nyari-cari nama kalian nanti ngasih desain. Pak, ini Fungsi pompa radiator besar. fungsi pompanya adalah untuk melihat apakah ada kebocoran pada radiator kalian atau tidak. Sekian presentasi
menggunakan alat-alat yang ada di dalam toolbox ini. Toolbox bagian pertama ada kunci stop, ada kunci reset, dan ekstra kunci Honda dan kunci Yamaha. Dan ada satu kunci S. Untuk toolbox yang kedua ada kunci rempas dari ukuran 22 sampai paling kecil ukuran 8. Untuk toolbox bagian ketiga ada tang potong, tang buaya, dan tang biasa. Untuk bagian obeng ada bagian obeng min, obeng plus, dan obeng kombinasi. Fungsi dari kunci stop untuk membuka barcode yang sulit dibuka, yang mau kecil dan besar. Fungsi universal jam untuk mengarahkan kunci stop ke tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kunci reset ataupun penyambung kunci reset. Fungsi obeng kombinasi. Obeng kombinasi digunakan untuk membuka baut yang tidak menggunakan reset atau tidak dibuka dengan betul. Untuk kunci L digunakan untuk membuka baut L. Kunci Honda. Kunci Honda dapat digunakan untuk membuka busi pada motor Honda. Kunci ring digunakan untuk membuka baut yang kecil-kecil yang gampang dibuka. Kunci tang potong dapat digunakan untuk membuka kabel dan sejenisnya. Kunci tang buaya dapat digunakan untuk mengencangkan kawat dan sejenisnya. Kunci tang biasa dapat memotong dan menjepit sesuatu. Kunci obeng digunakan untuk membuka baut yang berkombinasi obeng. Itu saja yang saya tahu dari bagian-bagian di toolbox ini. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Yang Nomor absen 23 kunci L dapat digunakan untuk membuka yang berkombinasi baut L. Apakah ada yang bertanya? Ya. Fungsi kunci slot dapat digunakan untuk membuka baut yang sangat-sangat besar atau susah dibukakan. Saja yang saya tahu. Bung masih waktunya tanya balik ya. Kamu sekarang nanya teman-teman biar ada penilai uangnya. Bung masih waktunya. Dan sekarang saya akan menanyakan balik kepada teman-teman saya. Apa fungsi reset ini? Ada yang tahu? Ya, Ya. itu mempercepat membuka baut yang tidak terlalu kencang. Absen 22. Saya akan bertanya sekali lagi. Apakah fungsi kunci ini? Ada yang tahu? Ya. Yang Pak? Ya, ini nanti ya. Saya absen 16. Fungsi stop, fungsi yang diameter sesuai dengan kunci. Dan sekali lagi saya akan bertanya pada teman saya, apa fungsi kunci ring? Ya, ini saya absen 12 kan menjawab pertanyaan dari yang luas. Fungsi kunci ring adalah membuka baut yang tidak terbuka. Ya, sekian dari saya untuk presentasi kali ini. Om Santi. Itu semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian-bagian dari jangkar sorong. Nama saya Imade Dharma Fitra, nomor absen 12.
Baik, di sini bagian-bagian jangka sorong adalah ada skala utama, kemudian ada skala junius, kemudian ada rahang bawah dan rahang atas, kemudian ada baut pengunci. Saja bagian jangka sorong. Apakah ada yang bertanya? Ya, Nadi? Ya, saya absen 16, ada bertanya. Coba peragakan cara mengukur diameter dalam. Cara mengukur diameter dalam adalah dengan menggunakan rahang atas pada jangka sorong. Misalnya seperti di selang ini dengan memasukkannya, lalu kunci dan dengan hasil pengukuran. Itulah cara menggunakan sorong mengukur diameter dalam. Ada yang bertanya lagi? Yohanes? Saya absen 32, akan bertanya. Apa fungsi baut pengunci pada jangka sorong? Fungsi baut pengunci pada jangka sorong adalah untuk mengunci hasil pengukuran supaya tidak bergeser dan hasilnya akurat. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Nama saya Putu Andre Haruna, absen 21. Saya akan mempresentasikan cara mengecek aki menggunakan multimeter digital. Kalau pada DC port, kabel merah untuk positif, kabel hitam untuk negatif. Lalu lihat hasil pengukuran di multimeter. Baik, itu saja. Apakah ada yang bertanya? Apa saja fungsi multimeter? Untuk mengukur arus listrik, untuk mengukur tegangan, untuk mengukur hambatan. Kalau ada yang bertanya lagi, dari Yohanes. Saya absen 32, saya bertanya bagaimana cara membaca ukuran diameter. Dengan membaca pada layarnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Om Santi. Saya Yohanes Semakin Gunawan, absen 32. Saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian kunci. Yang pertama ada buli depan, ada lukis cutter, dan juga ada rumah loader, buli bibel, buli belakang, untuk ganda. Sekian saya. Apakah ada yang bertanya? Saya bertanya absen 7. Apa fungsi bibel? Bibel berfungsi memindahkan tenaga dari buli depan ke belakang. Ada yang bertanya lagi? Saya Andre? Apa fungsi absen? Fungsi rumah loader untuk tempat rumah loader. Sekian dari saya cukup dengan rumah Santi. Saya bernama Imadil Hadiakawan dari Otomotif A, absen 16. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, teman-teman sudah menghadiri acara presentasi kali ini. Yang pertama, saya akan mempresentasikan tentang atau nama-nama komponen pada mesin sepeda motor ini. Yang pertama ada gigi rasio, ada starter, dinamo starter, ada spool dan magnet. Dan ada juga kampas ganda, kampas kopling dan piston. Baik, apakah ada yang bertanya? Baik, jadi saya akan bertanya apa fungsi dinamo starter. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Fungsi dinamo starter ini adalah untuk menghidupkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin ini. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Ya, ayo. Ya, spool itu berfungsi sebagai aliran listrik utama, lalu disebarkan ke komponen-komponen ke semua di sepeda motor. Baik, ada yang bertanya lagi? Ya, Yohanes. Ya, fungsi gigi rasio ini adalah untuk menggerakkan roda belakang dan tenaga yang kita inginkan. Baik, ada yang bertanya lagi? Ya, disampaikan. Saya mau bertanya absen 26. Apa fungsi puli? Fungsi puli adalah untuk menyimpan tenaga pada sepeda motor. Baik, ada yang bertanya lagi? Ya, ada. Fungsi piston, absen 22. Fungsi piston adalah untuk mentransfer tenaga dari ledakan untuk menggerakkan gigi rasio. Baik, sekian presentasi ini untuk dengan Bapak Santi. Om Santi Santi. Kami kedatangan dari Jakarta.
orang ini. Review refleksinya. Kalau sudah bagus ya bilang sudah bagus, jujur aja ya, sudah bagus. Kalau bingung ya. Kalau ada yang kurang, nah itu perlu tambahan mungkin apa saran dari kalian ya. Ya silakan mekanik dari Jakarta akan menguji kalian ya. Baik, ini pelajaran akhir kita dalam mengadakan ulangan, yaitu 10 soal tentang alat-alat yang tadi dipresentasikan. Baik, untuk soal yang pertama, apa nama alat ini? Sudah? Ya. Soal yang kedua, apa fungsi alat ini? Sudah? Baik, untuk soal yang nomor 3, apa fungsi rahang bawah pada jangka sorong? Sudah? Baik. Yang keempat, apa kegunaan dari kunci ini? Sudah? Sudah. Sudah, soal nomor 6. Apa nama kunci ini? Sudah? Soal yang nomor 6. Apa fungsi gigi rasio? Sudah? Baik, untuk soal nomor 8, apa saja fungsi dari jangka sorong? Sudah? Soal nomor 9. Di sini ada namanya spool. Apa itu spool? Sudah? Sudah? Baik, untuk soal yang terakhir yaitu nomor 10. Ini adalah mikrometer digital. Mikrometer digital ini bisa digunakan untuk apa saja? Sudah? Sudah ya anak-anak ya, karena bapak sama ibunya ke atas, silakan kalian tahu tugasnya masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Bapak tutup, silakan yang sudah bersih-bersih
gunakan kita gunakan untuk apa? Lanjut ke yang berikutnya. Terima kasih sudah hari ini melaksanakan pembelajaran dari tadi mendampingi. Mudah-mudahan untuk kedepannya bersama Pak Doni juga ya. Ya, Lebih baik lagi. Tetap semangat ya. Kita bagus. Ikutin dokumentasi ya. Iya Pak. Anak-anak ya Pak. Apa bedanya ya? dua jadi. Nah, iya. Tangannya cepat. 1, 2, 3. Yuk. Lagi, salam aja. Gus, nggak boleh Selam nanjak, Gus, ya Pak. Selam nanjak. Iya. Ya seragam, ya seragam.